Salam Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah online pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan ini. Pada hari ini kami akan melakukan ibadah online yang akan dibawakan oleh Ibu Sarah. Mohon kiranya agar segala sesuatunya dapat disampaikan dan dapat dicerna dengan baik oleh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama. Early in the morning.
He is Lord, Lord of all. Salam Bapak Ibu semua, kita sampai pada hari Minggu 17 Januari 2021. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan tema firman Tuhan, mengapa Yesus harus mati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, dalam kemurahan-Mu kami berterima kasih karena kami masih diizinkan hidup. Bahkan jika kami sehat hari ini, kami tahu itu adalah anugerah-Mu. Kami berdoa supaya Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah hamba yang menyampaikan, semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diurapi dan diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Menjawab pertanyaan mengapa Yesus harus mati, membuat kami tidak saja takjub, mengerti, tapi makin mengasihi Engkau. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pertanyaan mengapa Yesus harus mati merupakan pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang basic, yang tiap-tiap orang Kristen harus tahu jawabannya. Kita semua tahu 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat, 10 commandment, tapi mungkin kita tidak familiar dengan paradoxical commandments. Paradoxical commandments ini adalah sebuah commandments yang diciptakan atau dibuat oleh Ken Kate, seorang mahasiswa yang belajar tahun 1960-an dan menemukan banyak konsep yang menarik, yang kebanyakan ditarik dari Alkitab. Yang menarik perhatiannya ketika dia mulai memunculkan paradoxical commandment ini, dia tertarik sekali karena Mother Teresa mulai mengutipnya. Bahkan Mother Teresa menuliskannya di tiap-tiap panti asuhan di Kalkuta di India. Dan itu membuat dia semakin semangat. Sebuah buku yang ditulisnya dengan judul Bagaimanapun berisi perintah kedua. Yang ditampilkan dalam buku ini berhubungan dengan masalah motif, dengan masalah motivasi. Jika Anda berbuat baik, orang-orang akan menuduh Anda memiliki motif tersembunyi yang egois. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bapak Ibu bisa lihat paradoxical commandments di bawah ini. Apa saja yang dituliskannya, tapi yang menarik bagian kedua ini. Ketika dia menuliskan paradoxical commandment yang kedua ini, dia mengalami tuduhan keras dari teman-teman tempat dia kuliah. Waktu dia running untuk masuk dalam senat tempat university tempat dia kuliah, dia dikecam. Dianggap bahwa motivasinya untuk running, untuk masuk dalam senat sekolah adalah hanya dengan tujuan untuk popularitas diri. Hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka menuduh dia seorang oportunis. Bapak Ibu, Ken Kate sangat terkejut dengan tuduhan tersebut, tapi itu tidak membuatnya mundur. Dia tahu tidak seorang pun dapat menjudge motivasi dia untuk melakukan hal baik. Karena itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Motivasi yang sama dipertanyakan orang ribuan tahun. Dari tahun 0 Masehi sampai tahun 2021 sekarang. Orang mempertanyakan kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia harus mati? Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa jalan yang dia pilih adalah jalan kematian? Bukankah dia dapat menyelamatkan manusia dengan cara datang sebagai raja, datang sebagai pegawai, sebagai kepala pasukan yang gagah perkasa, kepala perang yang gagah perkasa, yang dapat mengalahkan iblis, mengalahkan musuh-musuh Israel? Kenapa Yesus harus datang dalam wujud, dalam rupa manusia? Bahkan yang tragisnya, kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Dan motivasi Yesus dipertanyakan. Motivasi kematian Yesus terus dipertanyakan. Bapak Ibu, kalau kita menelusuri tiap-tiap bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan menemukan jawaban mengapa Yesus harus mati. Yesus harus mati dengan alasan tertentu. Paling tidak ada 5 alasan yang saya catat hari ini untuk kita renungkan bersama. Alasan pertama, Yesus harus mati karena dia harus membayar the ransom. Dia harus membayar uang tebusan.
Yesus harus mati karena inilah salah satu syarat terbesar dia bisa menyelamatkan umat manusia, karena dia harus membayar ransom. Dia harus membayar uang tebusan. Markus pasal 10 ayat 45 katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pada tanggal 4 Februari tahun 1974, Patty Hearst ini adalah cucu dari penerbit surat kabar William Randolph Hearst yang sangat terkenal, sangat kaya raya. Waktu usia 19 tahun, dia diculik dari apartemennya di Berkeley. Waktu itu dia sedang bersama dengan tunangannya. Tunangannya ini Stephen Witt berusaha untuk menolong dia, tapi dia diikat bersama dengan seorang tetangga yang berusaha menolong dia. Kemudian Patty Hearst ini diikat mulutnya, diselotip mulutnya, lalu diikat seluruh badannya dan dibawa ke dalam bagasi mobil. Lalu dia dibawa lari walaupun semua tetangga kejar untuk berusaha untuk menyelamatkan Patty, tapi 3 orang yang menangkap ini menembak mereka sehingga mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan Patty. Singkat cerita, 3 hari kemudian kelompok perampok ini atau kelompok penawan ini memberikan pengumuman resmi di stasiun radio Berkeley dengan mengatakan bahwa Patty Hearst ada dalam tangan kami. Kami akan melepaskannya jika kamu, keluarga kamu, membayar $70 per keluarga untuk membayar makanan tiap keluarga dari Santa Rosa sampai ke Los Angeles. Jadi keluarganya kemudian mengambil keputusan untuk memberikan apa yang diinginkan asal cucunya ini dilepaskan. Tahun 74 mereka memberikan uang sebesar $2 million, 2 juta US dollar untuk membelikan makanan untuk orang dari Santa Rosa sampai ke Los Angeles. 4 hari kemudian para penawan ini yang mengaku diri sebagai Symbionese Liberation Army atau SLA mengatakan bahwa kami butuh lebih, sehingga mereka meminta jumlah 6 juta US dollar, 6 million US dollar untuk uang tebusan. Opanya ini karena sayang, dia katakan saya akan memberikan lagi 6 juta US dollar dengan syarat kamu harus mengembalikan cucu saya dalam keadaan selamat tanpa cedera apapun. Bapak Ibu, konsep tentang uang tebusan, konsep tentang ransom ada dalam seluruh Alkitab. Bapak Ibu bisa baca dalam Yohanes 8 ayat 34-36, Efesus 1 ayat 7, Roma 8 ayat 2, Titus 2 ayat 14, Wahyu 5 ayat 9, dan 1 Korintus 6 ayat 20. Ransom atau uang tebusan adalah sejumlah uang atau pembayaran yang diminta atau dibayarkan untuk pembebasan terhadap tawanan atau tahanan. Itulah yang terjadi dalam kisah Patty Hearst tadi, dan itulah yang terjadi terhadap diri kita, semua manusia berdosa. Mengapa Yesus harus mati? Yesus harus mati karena dia menjadi ransom. Dia harus membayar uang tebusan itu. Dia dirinya sendiri menjadi harga tebusan untuk membebaskan kita dari tahanan iblis. Membebaskan kita dari kutuk dosa. Membebaskan kita karena kita tidak mampu untuk membayar uang tebusan itu untuk diri kita sendiri. Kita tidak punya kapasitas. Kita tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Berapa harga uang ransom atau uang tebusan itu? Harganya tidak ternilai karena harganya adalah seharga darah Yesus sendiri. Darah anak domba yang tidak bersalah. Pada waktu dosa masuk dalam dunia, semua keadaan berubah. Dosa adalah kejahatan dalam diri kita masing-masing yang membuat kita bertindak egois, memberontak, melawan Tuhan, menyakiti satu sama lain. Sehingga dosa memaksa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan setiap orang yang dilahirkan dari Adam dan Hawa masuk dalam dosa. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Sehingga
Karena upah dosa adalah maut, tidak ada seorang pun yang dapat membayar ransom atau uang tebusannya. Karena itu berarti kita harus mati. Bagaimana dengan binatang? Pada zaman perjanjian lama kita baca Imamat pasal 17 ayat 11. Tuhan memberikan cara pengampunan sementara, cara tebusan sementara dengan kematian hewan. Tapi tidak ada jumlah domba atau usaha keras yang bisa menghapus dosa dari dunia ini, dan Tuhan tahu itu. Tidak ada jumlah domba atau usaha keras yang dapat menghapus dosa dari dunia ini, termasuk dari dalam diri kita. Sehingga tepat pada waktunya Allah mengutus anaknya yang tunggal mati bagi kita. Karena apa? Dia memenuhi syaratnya. Utang manusia harus dibayar dengan manusia. Utang itu tidak dapat dibayar dengan binatang karena sifatnya hanya sementara. Utang itu ketika manusia dalam keadaan tidak berdosa kemudian menjadi berdosa. Sehingga manusia yang menggantikannya haruslah manusia yang tidak berdosa, bukan binatang. Utang itu tidak dapat dibayar dengan hal lain, tapi harus dengan seorang manusia yang tidak berdosa. Terus kalau kita tanya bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita karena jelas Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ingat, kejahatan kita, kesalehan kita sama seperti kain kotor, sama seperti kain pel. Tidak dapat menyelamatkan kita karena tidak sempurna. Karena itulah Yesus harus mati. Dia harus menjadi ransom, menjadi uang tebusan bagi keselamatan kita. Alasan yang kedua mengapa Yesus harus mati. Yesus harus mati karena itu untuk menunjukkan kasih dan teladan Allah kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat terkenal katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan kedua ini jelas Bapak Ibu. Mengapa Yesus harus mati? Karena untuk menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah yang sangat besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya. Siapakah Bapa dalam dunia ini yang punya anak cuma satu? Mampu atau mau menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan orang lain? Tidak ada. Yang sanggup melakukannya hanyalah Bapa kita di surga. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang harusnya binasa diselamatkan jika kita percaya kepadanya. Kita bisa beroleh hidup kekal dan ini menjadi teladan yang besar. Kita tidak dapat mengasihi jika kita belum menerima kasih. Kasih Allah itu menjadi teladan untuk kita untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi dunia yang terhilang. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Lukas pasal 23 ayat 42 katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus katakan, Yesus tidak berkhotbah kepada dia. Yesus tidak menyampaikan kebenaran Injil yang panjang, tidak. Tapi dengan kematiannya, kasih yang besar itu, penjahat di sebelah kanan ini bisa melihat teladan yang besar dari seorang Bapa, seorang Allah, seorang Tuhan untuk orang-orang yang dikasihinya. Sehingga dia katakan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lukas 23 ayat 47 katakan, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Kemudian kepala pasukan itu kita tahu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan karena khotbah, tapi melihat teladan kasih yang besar. Yesus harus mati karena dia ingin menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia berdosa. Manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah, yang kemudian memberontak. Dia ingin menunjukkan kasih, dan kasih itu kemudian bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Mengapa Yesus harus mati?
Yesus harus mati tidak saja untuk menunjukkan kasih dan teladan, tapi Yesus harus mati untuk menunjukkan kemenangan atas kuasa iblis. Kematian Yesus di atas kayu salib menjadi sumber atau menjadi puncak kemenangan atas kuasa iblis. Saya baca sebuah cerita tentang seorang bapak yang tinggal, satu keluarga tinggal di sebuah pemukiman kumuh di Chandu Nagar di wilayah Kajuri Timur, Kajuri Kas di timur laut New Delhi di India. Satu kali bapak ini dikejutkan karena anaknya itu pingsan, anak perempuannya pingsan. Mereka bawa ke dokter. Dari hasil dokter anak perempuan ini hamil. Bapak ini sangat marah karena anak ini baru berusia 15 tahun. Waktu bapak ini hendak menghukum anak ini katakan, "Pak, saya hamil dari pemilik rumah kontrakan kita yang datang memperkosa saya." Bapak ini sangat marah. Dia terkenal seorang yang sangat baik dan dia pekerjaannya adalah sebagai pedagang keliling yang menjual burger keliling daerah Kajuri Kas. Waktu dia mendengar ini dia sangat marah, tapi dia menyimpan kemarahannya. Satu kali pemilik rumah kontrakan tempat mereka kontrak, rumah mereka kontrak ini datang untuk menagih uang kontrakan. Dia suruh istri dan anak-anaknya masuk ke dalam kamar tidur di bawah. Lalu dia menangkap pemilik rumah kontrakan ini, dia ikat pemilik rumah kontrakan ini. Dia ambil sebuah besi panjang dan memanaskannya di kompor. Kemudian dengan besi panas itu dia menusukkannya ke kemaluan pemilik kontrakan ini sampai pemilik rumah kontrakan ini mati. Bapak Ibu, sesudah pemilik rumah kontrakan ini mati, yang pasti bapak ini kemudian harus masuk penjara oleh karena tindak kejahatannya. Tapi dia merasa puas karena dia katakan, "Saya telah membayar, menebus rasa malu keluarga saya, tapi saya juga telah mengalahkan kejahatan terhadap pemerkosa anak saya." Memang cerita ini tidak sama dengan apa yang Yesus buat bagi kita. Yesus tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi ketika dia mati di atas kayu salib, dia tidak saja menebus kita, menjadi ransom bagi kita, menjadi uang tebusan bagi kita, tapi dia memiliki kemenangan atas kuasa iblis. Kematiannya menjadi sumber kemenangan yang besar atas kuasa iblis. Yesus harus mati karena sejak peristiwa di Taman Eden terjadi pertempuran antara kuasa gelap dan kuasa baik terus menerus. Allah memang telah menebus kita dengan uang ransom, dengan uang tebusan. Tapi lebih daripada itu, kematian Kristus di atas kayu salib mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan maut, mengalahkan kerajaan maut, dan mengakhiri pertempuran panjang. Kristus menang dan salib merupakan lambang kemenangan atas maut dan kuasa maut. Ibrani 2 ayat 14-15 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis. Dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, melepaskan mereka, menjadi ransom untuk mereka seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu, kematian Kristus menjadi kemenangan yang mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Alasan keempat mengapa Yesus harus mati. Dia tidak saja mati, kematiannya itu menjadi lambang kekalahan iblis, tapi kematiannya itu memulihkan relasi kita dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan siapa? Kristus melalui kematiannya telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kematian Kristus di atas kayu salib mendamaikan diri kita, manusia, dengan Allah. Dan
yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bapak Ibu, itulah berita pendamaian. Yesus harus mati supaya dia memulihkan hubungan antara kita dan Allah. Dia menjadi atonement. Dalam istilah teologianya dikenal atonement, karena atonement itu merupakan tebusan, tidak saja tebusan tapi merupakan pengampunan atau sesuatu yang dilakukan orang untuk memperbaiki relasi yang rusak. Kejatuhan manusia yang membuat kita semua menjadi rusak relasi kita dengan Tuhan diperbaiki, dipulihkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Pikirkan kalau Bapak Ibu ke store atau ke supermarket, tempat yang mahal, tempat vas-vas bunga yang mahal atau tempat kristal yang mahal, terus anak Bapak Ibu menjatuhkan salah satu vas bunga itu. Bapak Ibu tidak bisa pulang atau anak itu tidak bisa pulang, ditahan karena harus membayar harga uang vas bunga kristal yang mahal. Apa yang Bapak Ibu buat? Pasti karena kita mengasihi anak kita, kita akan mencari uang untuk membayar seharga vas bunga kristal yang mahal itu untuk anak kita dapat dilepaskan, dibebaskan. Itulah yang Kristus lakukan. Dia membayar harga itu, ransom itu, supaya pendamaian terjadi, supaya atonement terjadi, supaya relasi kita dengan Allah yang rusak diperbaiki dan dipulihkan. Itulah yang Yesus lakukan. Sehingga orang katakan, bagaimana dengan pengampunan atau pendamaian sementara yang dilakukan oleh pengorbanan binatang? Itu hanya bersifat sementara. Imamat 17 ayat 11 katakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Tapi pengampunan dari binatang, pengampunan sementara karena kita mengorbankan anak domba atau binatang, bersifat sementara. Pengampunan itu atau pendamaian itu, pemulihan relasi itu bersifat sementara. Karena berapa korban binatang yang harus dilakukan terus-menerus. Atonement itu terjadi bersifat sementara dalam perjanjian lama, sehingga Yesus harus mati supaya dengan kematiannya sebagai korban yang sempurna akan memulihkan hubungan kita dengan Allah selama-lamanya. Yang terakhir Bapak Ibu, Yesus harus mati karena dia harus menjadi pengganti. Dia harus menjadi substitut, pengganti kita. Mengapa Tuhan Yesus harus menjadi pengganti kita? Karena kita tidak sempurna. Kita tidak dapat memenuhi syarat untuk penyelamatan diri kita sendiri. Saya teringat kisah tentang sebuah cerita yang boleh dikatakan legenda, tidak tahu kebenarannya, tapi saya percaya ini ada kebenarannya. Tentang kisah ini, judulnya tentang lonceng berdarah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Alkisah ada seorang ibu tua yang tinggal di sebuah desa dengan seorang anak laki-lakinya, anak tunggalnya. Ayahnya sudah meninggal, suami ibu ini sudah meninggal karena sakit. Sehingga ibu ini membesarkan anaknya sendiri. Anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat nakal, yang melakukan berbagai kejahatan di mana-mana. Dia merampok, dia mencuri, dia membunuh, dia berjudi, dia mengadu ayam dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Sehingga anak ini sudah keluar masuk penjara berulang kali. Ibu ini meratapi nasibnya dan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan beri saya kesempatan untuk melihat anak saya diselamatkan sebelum saya mati. Pada satu malam, anak ini kedapatan merampok lagi, merampok satu desa. Dan penduduk desa menangkap dia, membawa dia kepada kepala desa dan mereka katakan tidak bisa lagi ditolerir perbuatan anak ini. Sehingga dia harus dihukum. Sehingga kepala desa memutuskan anak ini harus diberi hukuman pancung, hukuman mati. Besok jam 6 hukuman mati harus dilakukan kepada dia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu ibu ini mendengar berita itu, dia datang kepada kepala desa memohon, begging, kalau bisa anaknya dilepaskan dari hukuman itu, dia akan mengganti kerugiannya. Tapi kepala desa katakan tidak, sudah cukup. Karena anak ini sudah melakukan kejahatan ini bertahun-tahun dan dia harus
kali ini harus dihukum mati, harus dipancung. Ibu ini pulang dengan sedih dan dia masih berdoa. Dia tertidur dan dia bermimpi ketemu dengan Tuhan. Besok paginya semua penduduk rame-rame datang ke tempat pemancungan, karena inilah pertama kali mereka melihat bahwa seorang penjahat, seorang pembuat keonaran dalam desa mereka akan dipancung hidup-hidup sampai mati. Sehingga ini menjadi tontonan untuk mereka. Mereka datang jam 6 pagi di situ untuk menunggu. Bel akan dibunyikan dan hukuman itu akan dilakukan. Jadi ketika bel bunyikan, maka ikatan di lehernya ini akan mengikat anak ini sehingga dia dipancung sampai mati. Mereka menunggu 5 menit. Para petugas sudah melakukan tugasnya untuk melakukan bel. Bel tidak berbunyi. 5 menit, 10 menit, 15 menit, bel tetap tidak berbunyi. Sehingga mereka mencari tahu kenapa penyebab bel tidak berbunyi. Sebelum mereka mencari tahu, dari tali gantungan itu muncul keluar bercucuran darah. Sehingga mereka mencari tahu dari mana asal darah itu. Petugas itu kemudian naik ke tempat bel itu. Jadi bel itu ada seperti bandulnya di dalam yang bisa membuat bunyi. Waktu mereka naik ke atas, mereka melihat di atas sangat terkejut karena ibu dari anak ini ada di atas. Kepalanya sudah berdarah, sudah hancur, dan ibu ini sudah dalam keadaan mati. Jadi berkali-kali ketika petugas berusaha untuk menarik bel ini tidak dapat berbunyi karena tidak dapat menyentuh dinding besi karena tertancap ke kepala si ibu tadi. Bapak Ibu, penduduk desa ini sangat kaget, tapi anak ini menjadi benar-benar menyesal. Kematian ibunya membuat dia sangat hancur dan membuat dia bertobat. Ibunya mati menggantikan dia. Bapak Ibu, itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia mati menggantikan kita. Harusnya kita mati menggantikan diri kita sendiri. Tapi kematian kita tidak cukup. Kematian kita tidak dapat menggantikan atau membawa keselamatan kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak memenuhi syarat keselamatan itu. Markus 10 ayat 45 yang kita baca tadi katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan apa? Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seharusnya kita yang mati kekal, tapi dia melakukannya, mati menggantikan kita karena kasihnya kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa, tapi dia menjadi dosa, dibuat menjadi dosa, supaya kita dibenarkan dalam Allah. Kenapa kita tidak dapat menjadi substitut untuk diri kita sendiri? Kenapa kita tidak bisa mati bagi diri kita sendiri? Karena kita tidak dapat memenuhi syarat itu. Syaratnya haruslah seorang manusia. Saya memang manusia, tapi syarat kedua, manusia itu haruslah manusia yang kudus, yang suci, tidak berdosa. Saya manusia berdosa, saya tidak dapat mati untuk diri saya sendiri. Kalaupun saya mati untuk diri saya sendiri, saya mati untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena kematian saya kematian kekal, saya tidak dapat bangkit kembali. Tapi Yesus manusia, dia berubah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Dia manusia yang kudus, dan ketika dia mati dia dapat bangkit kembali. Kebangkitannya itulah yang menjadi simbol kemenangan atas maut. Sehingga hanya Yesus yang dapat memenuhi syarat ini. Kalau kita mati untuk diri kita sendiri, kita pun tidak dapat menyelamatkan diri orang lain. Diri kita saja tidak bisa, apalagi diri orang lain. Tapi ketika Yesus mati, dia menjadi korban yang sempurna. Kematiannya ini menjadi korban pengganti, substitut untuk semua manusia pada semua masa, semua zaman. Dan satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Menjadi korban yang sempurna karena dia mampu untuk bangkit kembali. Dan karena dia tidak berdosa, kita tidak dapat melakukannya. Bapak Ibu menyadari bagian-bagian ini mengapa Yesus harus mati. Dia mati sebagai ransom. Dia mati karena untuk menunjukkan kasihnya. Dia mati sebagai tanda kemenangan atas maut. Dia mati untuk menjadi substitut untuk kita.
Yesus mati untuk melakukan segala-galanya, memulihkan relasi kita dengan Allah. Kalau Yesus sudah melakukan ini, apa yang kita lakukan untuk Dia? Gak ada jalan lain. Tunjukkan kasih kita dengan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam melakukan kebenaran firman-Nya tiap-tiap hari. Harusnya kita yang mati Bapak Ibu, tapi Yesus mati menggantikan kita. Tidak ada harga yang bisa kita bayar selain hidup dalam penghormatan, ketaatan, mengasihi Dia lebih lagi dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mati bagi kami. Kami tahu kami tidak memenuhi syarat untuk mati karena kami manusia berdosa. Kami tidak dapat menggantikan diri kami sendiri, apalagi menggantikan orang lain yang berdosa. Terima kasih karena Engkau mati dan menjadi anak domba, korban yang sempurna, yang mati untuk kami dan menggantikan kami, menunjukkan kasih yang besar untuk kami, menjadi ransom untuk kami, bahkan memulihkan hubungan kami dengan Allah. Terima kasih karena kematian-Mu memulihkan hubungan kami yang rusak dengan Allah, bahkan membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk hidup dalam ketaatan, hidup dalam mengasihi Engkau, tiap-tiap hari sebagai wujud rasa terima kasih kami, hidup dalam berbuat baik, bukan karena untuk diselamatkan, tapi karena sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada kebaikan-Mu, kepada kasih-Mu yang besar di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa supaya kebenaran firman-Mu menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi penginspirasi untuk kami terus belajar mengasihi Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita tetap ada ibadah di luar, di playground tiap minggu, kecuali kalau hujan, jam 11.30 di playground. Kita juga bersukacita bersama-sama dengan Pak Jonathan Wiradi yang berulang tahun tanggal 14 Januari. Selamat ulang tahun Pak Jonathan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.